Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Raffi Fandila dengan NIM 2210651049. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3 sistem operasi teknik informatika. Pada modul yang tertera di sana terdiri dari adanya 6 program yang harus saya jelaskan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan program dan saya di sini akan memanggil. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mensimulasikan mekanisme konvensi alamat logikal dan alamat fisikal menggunakan pegging. Di sini disuruh masukkan nomor halaman memori. Jika halaman itu tidak ada di frame manapun, maksudnya di sini tabel halaman adalah jika halaman itu tidak ada di frame manapun. Disuruh memasukkan alamat logikal, nomor halaman, dan offset. Maka di sini adalah alamat fisikal, nomor frame, dan offsetnya adalah 22. Nah, untuk hasil warnanya itu adalah alamat fisikal, nomor frame, dan offset 2,2. Nah, untuk selanjutnya adalah program ke-10. Saya di sini akan memanggil program ke-10. Nah, tujuan dari sistem ini adalah untuk mengalokasikan sumber daya tertentu dalam suatu lingkungan untuk mencapai keadaan aman atau tidak. Jadi, konsep yang digunakan adalah keamanan dan juga deadlock. Yang pertama adalah total sumber daya sistem. Masukkan jumlah proses, sumber daya yang tersedia, masukkan sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap proses. Nah, jadi jika sistem dalam keadaan aman, program akan mencetak pesan bahwa sistem aman akan menampilkan urutan aman. Dan jika sistem tidak dalam keadaan aman, program akan memberikan pesan bahwa sistem tidak aman. Untuk hasil warnanya seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Yang selanjutnya adalah program 11. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mensimulasikan beberapa algoritma penjadwalan. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk menentukan waktu pencapaian total yang diperlukan oleh disk untuk mengakses blok data pada posisi tertentu dalam rentang disk yang telah ditentukan. Masukkan rentang maksimus disk 4. Masukkan jumlah request 2. Posisi disk yang akan dibaca 2. 1. Masukkan posisi awal head 3. Nah, di sini itu mensimulasikan beberapa algoritma penjadwalan disk. Yang pertama adalah FCFS, itu untuk menangani permintaan disk sesuai urutan pertama kali muncul. Program menghitung dan mencetak total waktu pencarian menggunakan algoritma FCFS. Yang kedua ada scan. Scan ini untuk memindahkan kepala disk ke arah yang satu dan akan kembali lagi menangani permintaan disk sesuai urutan selama proses. Yang ketiga ada algoritma C-scan. Ini adalah algoritma yang kepala disknya hanya bergerak dalam satu arah dan memutar di ujung rentan disk. Program menghitung dan mencetak total waktu pencarian menggunakan algoritma scan. Jadi kita tinggal milih. Nah,
Untuk hasil keluarannya adalah program memberikan hasil keluaran berupa langkah-langkah pergerakan kepala disk dan total waktu pencarian untuk masing-masing algoritma yang dijalankan. Seperti pada tampilan layar. Nah, untuk program selanjutnya adalah program 12. Jadi, program ini itu memiliki tujuan untuk mengukur jumlah kesalahan halaman atau page fault yang terjadi saat eksekusi suatu referensi string terhadap halaman-halaman yang ada dalam memori. Di sini kita disuruh memasukkan nomor halaman, masukkan referensi string, masukkan nomor frame. Nah, untuk hasil keluarannya itu adalah program mencetak jumlah kesalahan halaman untuk masing-masing algoritma. Seperti algoritma pada layar ini adalah Vivo, LRU, dan LFU. Nah, setelah program tadi dijalankan, kita dapat melihat hasil keluaran yang menunjukkan efisiensi algoritma penggantian halaman dalam menangani referensi string tertentu. Baik, untuk selanjutnya adalah praktikum yang ke-13. Nah, program ini itu memiliki tujuan untuk menggunakan share memori dalam sistem operasi Linux. Share memori memungkinkan beberapa proses untuk berbagi ruang memori yang sama, sehingga memungkinkan pertukaran data antara proses-proses tersebut. Di sini kita disuruh memasukkan beberapa data untuk ditulis ke shared memory 2. Maka di sini untuk keluarannya adalah program akan menampilkan kunci dari shared memory yang telah dibuat atau diakses. Proses juga menampilkan alamat memori dan shared memory yang telah dilampirkan ke proses. Di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa data dan program akan menampilkan data yang telah dituliskan ke dalam shared memory seperti tulisan kamu menulis tanda titik 2 angka 2. Untuk selanjutnya adalah program ke-14 atau program yang terakhir. Nah, untuk program ini sendiri ini memiliki tujuan untuk memahamkan konsep pemakaian Semaphore dalam program berbasis thread. Semaphore digunakan untuk mengkoordinasi akses ke suatu sumber daya, dan dalam hal ini variabel shared. Nah, untuk selanjutnya, biar lebih jelasnya saya tampilkan. Nah, di sini ada hasil keluaran, yaitu adalah program menampilkan nilai awal shared dan kemudian menampilkan langkah-langkah pembacaan dan pembaruan yang dilakukan oleh thread 1 dan juga thread 2. Dan pada akhirnya program menampilkan nilai akhir dari variabel shared seperti pada tampilan layar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.